gue cukup belajar dari tahun kemarin ketika pandemi itu nggak semuanya ego seorang pastry chef itu bisa keluar. Tekstur dan rasa adalah komponen yang penting buat gue. Harus ada yang sedikit creamy, harus ada sedikit liquid, terus ada sedikit crunchy juga. Jadi satu dish itu sebenarnya harus kompleks sih. Mungkin secara luas orang tanya tahu gastronomi itu hanya kayak molekular gastronomi, padahal gastronomi nggak sebatas itu. Gastronomi hanyalah part of sekian banyak subjek yang ada di culinary. Ini afternoon saya create yang bisa di take away juga. Jadi mau nggak mau bisnis ini harus tetap berjalan dan kita harus memikirkan ke arah sana sih. Halo, perkenalkan nama saya Putra Anom Muntaralam, biasanya manggilnya Chef Anom. Saya sekarang in charge sebagai pastry chef di Raffles. Umur masih 29. Takut nggak boleh? Soalnya kan nggak konsum. Kenapa ngambil S2 sebenarnya? Awalnya adalah iseng-iseng sih sebenarnya. Sebenarnya ada kemauan untuk belajar lagi, tapi dengan limit waktu yang susah. Tapi di kampus tersebut memberikan kebebasan untuk datang atau tidak datang ke kampus, dalam arti tetap ngerjain tugas, tapi adalah beberapa tugas yang nggak harus yang onsite. Jadi waktunya lebih fleksibel. Sebenarnya majoringnya adalah S2 pariwisata, tapi minornya adalah gastronomi dan nutrition, di mana gastronomi itu mungkin secara luas orang tanya tahu gastronomi itu hanya kayak molekular gastronomi, padahal gastronomi nggak sebatas itu. Gastronomi hanyalah part of sekian banyak subjek yang ada di culinary. Saya ngambil subjeknya adalah food anthropolog, gimana saya ngambil subjeknya itu suatu makanan yang masih ada culture yang tertinggal di dalam kerajaan. Ngambilnya kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaannya udah nggak ada, tapi silsilah keluarganya masih ada dan masih eksis. Jadi masih diakuin sebagai heritage-nya Makassar lah. Terus baru tahun ini, 2021, Julai, opportunities to join Raffles. Udah, jadi baru sampai sekarang ini baru Raffles. Gitu. Biasanya gue pakai itu lebih ke tropical fruits, sama coklatnya itu yang berkarakter sedikit sour. Jadi nggak cuma manis tapi lebih ngambil yang sour taste-nya. Jadi ngebalancein ke situ untuk flavor dan teksturnya juga. Tapi kalau untuk looks, obviously gue masih bercondong ke French dessert, karena pastry ini sangat amat berkembang di sekarang ini. Mau nggak mau kita harus tetap goes to in the trend, walaupun ada itu, tapi harus di komponen yang gue rasa itu gue banget. As a pastry chef nggak yang suka yang terlalu manis, jadi palette yang gue masukin adalah ada sedikit sournya, ada sedikit ya bitternya, terus ada spicesnya. Tekstur dan rasa adalah komponen yang penting buat gue. Jadi kalau tekstur buat gue di situ lu harus ada yang sedikit creamy, harus ada sedikit liquid, terus ada sedikit crunchy juga. Jadi harus satu dish itu sebenarnya harus kompleks sih. Nggak cuman per item harus kayak gimana, tapi dari single item itu harus udah kompleks. Jadi semua harus ada di situ. Gue cukup belajar dari tahun kemarin ketika pandemi itu nggak semuanya ego seorang pastry chef itu bisa keluar. Karena sebenarnya dibilang kita egonya tinggi di patisserie itu benernya ego tinggi sih sebenarnya. Ketika kita inginkan suatu produk yang se-stylenya kita searah dengan karakter pribadi kita, tapi bisnis tuh lagi nggak bagus dan ini gitu. Jadi kita nggak bisa nge-push maunya kita agak slow down sedikit. Dan sekarang kenapa berpikir untuk merilis afternoon tea yang seperti ini, itu juga part of business impact gitu. Jadi ini afternoon tea saya create yang bisa di take away juga. Jadi mau nggak mau nantinya kalau ketika kita makan di sini looks-nya masih bagus, tapi ketika nanti kita mau bawa pulang atau di take away atau mau dipakai untuk kasih ke orang, looks-nya berbeda karena komponen-komponen yang saya pilih di situ stable. Jadi nggak yang terlalu ringkih lah, fragile gitu. Nanti ketika delivery atau apa masih bisa di looks dengan bagus seperti yang kita sajikan di Reuters Bar hari ini.
mau nggak mau bisnis ini harus tetap berjalan dan kita harus memikirkan ke arah sana sih. Sebenarnya kan konsepnya itu ini kan British punya tradisi ya, kita minum teh bersama dengan sweet dan savory di tengah-tengah dari lunch mau dinner ya kan kita makan di situ, jadi ada suatu itu. Tapi biasanya dikonsumsi cuma pakai teh, tapi kita membuat suatu event yang unik dengan VVK ini. Biasanya sih kalau orang tipsi-tipsi itu minum-minum biasanya sih kayak evening cocktail gitu kan, tapi kita agak majuin sedikit, kita mau masukin ke afternoon tea, itu event yang rare sih sebenarnya, belum pernah ada. Semua makanan yang saya provide itu bisa di-compare dengan si champagne-nya. Kayaknya sih dia lebih taste-nya lebih like old fashion sih sebenarnya ya. Kayak dia agak retro gimana gitu, feel kayak old, sedikit light sih sebenarnya. Jadi vintage masih bisa oke lah untuk nggak yang konsumnya terlalu high level gitu sih. Untuk karakter si ini kita pairingnya cocok dengan yang sedikit sour dan sedikit dimasukin sedikit kayak nuts. Kalau scones itu sebenarnya kita nyebutnya apa ya? Dibilang bread bukan bread, dibilang cake juga bukan cake, dibilang cookies juga bukan cookies gitu kan. Jadi kita nyebutnya apa ya, kayak masuknya sih sebenarnya cake. Biasanya dimakannya pakai jam, pakai clotted cream. Clotted cream itu kayak krim yang diendapin. Teksturnya akan seperti kita makan seperti kayak cream cheese gitu sih sebenarnya. Jadi sedikit ada yogurtnya sedikit. Jadi kita karena itu homemade, jadi sedikit agak asam karena kita fermented. Ketika breakfast itu menu adalah menu savory. Jadi itu menu asin. Gue dapet inspirasi dari sini. Jadi gue makan itu, rasain kok rasanya mungkin enak kali ya kalau misalnya dijadiin sweet gitu. Akhirnya develop sendiri, akhirnya dapet dengan tekstur dan presentasi kayak gitu. Agak sedikit heavy emang, tapi kayaknya orang pada bisa sih makan untuk satu size aja. Rasanya ya nggak cuman yang manis doang, tapi di situ ada creamy sama kayak ada hint sedikit asin, ada asam dan spices di situ juga sih. Ada cinnamon di situ, tapi nggak terlalu yang ditonjolkan. Jadi kan kalau bilang pairingnya ke asam, di situ ada mandarinnya, jadi kita masukin asamnya di situ dan itu balance-nya terlalu asam, jadi kita masukin si matcha. Matchanya buat si membalancein si rasa mandarinnya. Pina Coco itu ya karena balik lagi ke butuh yang sour, situ dikit yang sedikit light. Coconut buat ngebalancein-nya aja, tapi intinya adalah si pineapple di dalamnya. Jadi di situ ada mint-nya juga, ada pineapple, ada lime, terus dikit rasa manisnya dapat di mango di atasnya. Yang bulat warna merah, di atasnya ada raspberry. Jambunya gue pakai jambu itu jambu klutuk. Jambu klutuk bukan yang 100% dari fruit puree yang udah jadi di pasaran. Coba bikin dari yang masih rare, jadi masih mentah gitu, kita kompot, terus kita blend, jadi masih warnanya sedikit agak pucat, soalnya kan itu tadinya warnanya pink. Tapi karena kita blend gitu, terus kita bikin soft, kita baru blender, rasanya emang nggak begitu yang guava. Ya, jadi infusion kita itu kita pakai sebenarnya buat bikin si glaze-nya yang di atasnya. Jadi glaze-nya itu kita gabungin lagi sama si raspberry-nya gitu. Jadi ada rasa raspberry sama guava. Chocofi Leger. Leger itu ngambilnya dari satu jenis coklat yang ada di Brazil, origin Brazil di Legere. Itu brand sih sebenarnya, tapi ambil sedikit lah, tapi nggak dimakin brandnya, jadi Legere-nya diambil dari situ. Jadi base-nya tadi pakai almond, mix sama si pairingan si WK, terus dikasih sedikit milk coklat biar agak ngebalancein, biar nggak terlalu coffee banget, karena kan kita mau pakainya untuk pairingin sama itu, jadi masukin agak manis, terus biar sedikit dia ada tekstur crunchy, pakai almond brittle on the side, yang sampingnya jelly. Itu dimasukin ke savory karena mau merubah konsep adalah macaron itu nggak semuanya manis, jadi semuanya kita bisa masukin ke savory. Sebenarnya macaron ini sebenarnya tetap rasanya manis, tapi karena kita balancing dengan foie gras yang rasanya creamy dan nggak cuma creamy, tapi kita masukin di situ ada raspberry untuk ngehin
asam, di mana asamnya itu biasanya bisa nge-push rasa creamy-nya biar lebih keluar lagi gitu. Jadi akan ngebalancein antara manis, creamy, dan sour sedikit. Ikur tadi yang di kecil-kecil itu, yang kayak telur-telur kayak gitu tapi lebih kecil. Makan ya habis ya. Hampir sama prosesnya bikin croissant, tapi itu doughnya beda. Kita bikin doughnya pakai dough roti biasa, kita lamination biasa, terus kita bake ala minute, jadilah kayak gitu. Kita nggak pakai proses kayak, kita laminasinya single-single. Kalau biasa croissant ada single double, berarti itu single-single. Gitu. Tetap ada layernya, ada crunchy, tapi base-nya sebenarnya adalah brioche. Grissini itu sebenarnya breadstick. Breadstick kalau orang makan biasanya sih itu along with soup. Jadi karena berpikir kayaknya orang kalau makan snack kayaknya sih butuh yang crispy dan light gitu kan. Jadi di menu savory itu sebenarnya nggak yang terlalu heavy, tapi orang tuh masih bisa ngambil 2 porsi lah di dalam menu itu sebenarnya. Biasa kan kalau grissini di twistnya palingan pakai bread flour biasa, tapi ini kita pakai si multigrain, jadi ada sedikit teksturnya lah. Itu secret sih sebenarnya. Jadi kita ketika kalian udah makan, udah kenyang, udah nggak ngerti mau makan apa lagi, itu lah makanan pamungkasnya. Jadi sebenarnya keluar karena untuk merefresh makanan yang datang sih. Jadi kalau biasa tadi makan banyakan sweet, banyakan savory, ini untuk cleansernya sih. Ini lemon sorbet, bukan gelato. To be honest, nggak ngikutin. Karena ya balik lagi sih. Yes, mungkin market lagi suka yang seperti itu, tapi as a pastry chef, like I said beginning, I have my pride. Croffle, I think gimana ya? Kalau orang tahu prosesnya, and then resultnya harus seperti apa, karena si croissant itu ketika kita lakukan the treats benar itu harusnya hollow dan honeycomb di dalamnya dan berongga gitu kan. Ketika dipenyet kayaknya sih kasihan yang bikin gitu, kayak kita nggak mau appreciate yang mereka lakukan. Jadi menurut itu nggak ikut sih, tapi so far kalau misalkan ada tren yang sekiranya sejalan dengan karakter aku, pasti aku ikut sih. Kita bakal bikin miniatur atau pâté gâteau, itu small portion, more of French cuisine and French dessert. Cake-nya juga French juga, tapi sedikit agak ditwist ke local fruits, karena kan kadang-kadang kita susah untuk dapat barang-barang kalau lagi PPKM kemarin kan sebenarnya kita mau butuh bahan kayak pure-purean susah, tapi kita akhirnya harus bikin sendiri. Jadi ya udah mulai mau melihat peluang apa yang bisa kita lihat dari local fruits gitu sih. Sama sekarang lagi mau concern sama yang healthy dessert. Nggak healthy sih sebenarnya, kayak restriction dessert sih, kayak gluten free, nut free, vegan, whatever itu. Dessert nggak bisa healthy. I'd say it ya nggak healthy, tapi like fulfill restriction some of the person gitu lah. Kalau dibilang sehat, pastry chef sehat kok, nggak begitu gemuk kan.